Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidah, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa, Prodi Hukum Pidana Islam. Saat ini, saya sedang melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah. Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam mengacu pada hukum pidana Islam. Oleh pemerintah Indonesia memberikan keistimewaan kepada Provinsi Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh. Adapun keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah kepada Provinsi Aceh adalah penyelenggara kehidupan beragama, penyelenggara kehidupan adat, penyelenggara pendidikan, serta peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Jauh sebelum syariat Islam diinformalkan oleh pemerintah Republik Indonesia, Aceh sudah menerapkan syariat Islam. Jika dilihat secara historis, Aceh merupakan daerah pertama Islam datang ke Indonesia, kemudian berkembang ke wilayah Nusantara dan Asia Tenggara. Dibuktikan dengan adanya kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Perlak dan Kerajaan Samudera Pasai. Pada awal abad ke-16 berdirilah Kerajaan Islam Darussalam berbentuk Kesultanan Aceh dengan raja pertamanya Sultan Ali Mughayat Shah, putra dari Sultan Syamsurisa dan cucu dari Sultan Inayat Shah dari Kerajaan Lamuri. Kerajaan Aceh Darussalam yang lahir pada tanggal 12 Zulkaidah 916 adalah kerajaan federasi yang terdiri dari Kerajaan Islam Perlak, Kerajaan Islam Samudera Pasai, Kerajaan Lamuri, Kerajaan Islam Lamno Jaya, Kerajaan Islam Ningge, Kerajaan Islam Pedir, dan Kerajaan Islam Teming. Pelabuhan Kerajaan Islam Aceh dalam satu wadah kemudian diberi nama Kerajaan Aceh Raya Darussalam atau lebih dikenal dengan Proklamasi Samudera Pasai. Kerajaan Aceh Darussalam mencapai masa keemasannya pada masa pemerintah Sultan Iskandar Muda. Bahkan ia mampu menempatkan Kerajaan Islam Aceh di peringkat kelima di antara kerajaan terbesar Islam di dunia. Kerajaan Islam terbesar tersebut adalah Kerajaan Islam Turki di Utsmani di Istanbul, Kerajaan Islam Maroko di Afrika Utara, Kerajaan Islam Isfahan di Timur Tengah, Kerajaan Islam Agra di India, dan Kerajaan Islam Aceh Darussalam di Asia Tenggara. Jika dilihat dari sejarah Aceh Darussalam, terdapat pemberlakuan hukum jinayat yang dipengaruhi oleh hukum adat. Bukti dan pemberlakuan hukum jinayat ini adalah dapat dilihat dari Kanun Mekuta Alam. Akar dari Kanun Al-Asy adalah syariat Islam yang bernafaskan Al-Quran sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara pada masa Kerajaan Aceh Darussalam. Fakta ini merupakan pengakuan dari pengabsahan historis bahwa Kerajaan Islam Aceh Darussalam menempatkan syariat Islam sebagai sumber inspirasi dan tuntutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ketika itu. Semua aturan hukum adat, kebiasaan, resam dibangun atas landasan syariat Islam. Penerapan hukum jinayat pada masa Kerajaan Darussalam yaitu pemberlakuan hukum qisas oleh Sultan Alauddin Al-Qahar dalam kasus pembunuhan, pemberlakuan hukum qisas oleh Sultan Alauddin Riayat Shah II kepada pelaku pembunuhan, bahkan pernah melakukan qisas terhadap putranya sendiri. Sultan Iskandar Muda pernah melakukan hukuman mati terhadap anaknya laki-laki sendiri atas tuduhan mengganggu rumah tangga orang, bahkan berzina. Syariat Islam di Aceh sekarang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam. Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 disebutkan, untuk mewujudkan keistimewaan Aceh di bidang penyelenggara kehidupan beragama, setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di daerah berkewajiban menjunjung tinggi pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupannya. Ketentuan hukum jinayat diatur dalam Kanun Nomor 6 Tahun 2014, Ruang Lingkup Jarimah. Menurut Pasal 3 adalah khamar, maisir, khalwat, ikhtilat, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qazaf, liwat, musahakah. Ukubat yang dijatuhkan berupa hudud dalam bentuk cambuk dan ukubat takzir yang berupa ukubat takzir utama dan tambahan. Syariat Islam di Aceh sudah menjadi kultur, mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat Aceh sehari-hari. Hingga saat ini, kultur tersebut sudah dilegalkan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Perda Aceh Nomor 5 Tahun 2000. Yang melatar belakanginya adalah rakyat Aceh ingin menerapkan syariat Islam. Mengingat pendahulu yang telah mempertahankan dan memperjuangkan Islam di bumi Serambi Mekah dengan kuat, tidak dilepas
dilepaskan begitu saja. Saya Maulida, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.